Bu Rahayu, maaf mengganggu, mau meminta waktunya sebentar ya. Selamat pagi Bu Ida, boleh monggo. Begini Bu Rahayu, kan saya akan melaksanakan supervisi akademik pada kelas yang akan Ibu ampu, yaitu kelas 2. Nah, apakah Ibu bersedia? Kalau bersedia, kita lanjutkan obrolan kita, sharing kita untuk sebelum pembelajaran dilaksanakan ya. Dengan senang hati Bu Ida, nanti melalui sharing ini nanti saya jadi lebih tahu apa saja yang harus saya persiapkan untuk pembelajaran besok. Baik, terima kasih. Nah, kalau boleh tahu nih, Bu Rahayu nanti mau mengajar apa, kemudian tujuan apa yang akan Ibu capai dalam pembelajaran tersebut? Ya, besok saya ingin mengajar PPKN Bu Ida yang 2 jam pelajaran nih. Kemudian untuk tujuannya, saya bisa ingin mengajak anak-anak untuk bermain, mengenal karakteristik individu ya. Nanti dari situ saya ingin mengajak anak supaya lebih mengenal karakteristik individu, keberagaman individu gitu di kelas maupun di sekolah. Baik, jadi nanti Bu Rahayu akan mengajak anak-anak untuk bermain ya dalam pembelajaran. Kemudian kalau boleh tahu ini area pengembangan apa yang akan Ibu capai dalam pembelajaran yang akan Ibu laksanakan? Di sini saya ingin mengembangkan kompetensi pedagogik melalui pembelajaran diferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional gitu. Jadi supaya saya lebih bisa mengelola anak di kelas gitu. Jadi pembelajarannya bisa lebih menyenangkan. Jadi agar anak lebih senang, dia akan melaksanakan pembelajaran diferensial dan PSE. Ini luar biasa sekali karena harus suatu hal yang baru. Kemudian bagaimana Bu Rahayu akan melaksanakan pembelajaran diferensial ini Bu nanti kalau dalam pembelajaran? Ya, nanti pembelajarannya akan disesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadi kan anak-anak punya macam-macam kebutuhan. Contoh yang misalnya dia punya auditori gitu, kemampuan belajar auditori, berarti dia mau saya ajak untuk mendengarkan cerita atau dongeng. Kemudian untuk yang visual itu nanti mengamati gambar-gambar yang sesuai dengan dongeng tersebut. Kemudian untuk anak-anak yang kinestetik nanti akan saya ajak bermain gitu. Jadi selain itu saya juga akan memberikan penilaian secara berjenjang ya. Jadi mulai dari yang kemampuan rendah, sedang maupun tinggi gitu. Hebat sekali perencanaan Bu Rahayu dalam pembelajaran diferensial. Nah, tadi kan disebutkan juga akan melaksanakan pembelajaran sosial emosional ya. Kemudian strategi apa yang akan Ibu persiapkan untuk melaksanakan pembelajaran tersebut? Terkait pembelajaran sosial emosional, nanti anak-anak akan saya ajak bermain tepuk tangan itu di sela-sela pembelajaran. Pokoknya yang sederhana aja, yang penting anak-anak lebih senang. Oh ya, jadi agar anak nyaman ya. Kemudian apa saja yang Ibu persiapkan untuk melaksanakan pembelajaran tersebut? Kemudian adakah yang membantu Bu Rahayu dalam melaksanakannya? Untuk persiapannya saya membuat RPP, kemudian ada media dan juga perangkat meskipun sederhana ya Bu Ida, karena ini kelas rendah, jadi mungkin saya akan minta tolong Bu Freni atau mungkin bisa Bu Ida sendiri biar persiapannya lebih matang. Boleh Bu, nanti saya akan berusaha membantu untuk melaksanakan membuat perangkat pembelajarannya gitu. Luar biasa itu. Kemudian kapan Bu Rahayu akan melaksanakan pembelajaran ini? Mungkin besoknya juga setelah istirahat mungkin ya. Besok ya. Selamat ya. Semoga nanti pembelajarannya sesuai dengan perencanaan. Kemudian nanti insya Allah saya juga akan hadir dalam pembelajaran nanti ya. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih untuk sharingnya hari ini ya. Saya jadi lebih tahu nanti bisa persiapannya jadi lebih matang. Terima kasih. Mungkin itu dia Bu Ida untuk bulan kita. Itu saya tak pamit dulu, kembali ke kelas. Belajar tentang pengamalan sila-sila Pancasila. Siapa yang masih ingat?
Suatu hari di negeri atas langit ada sebuah keluarga yang tinggal di hutan larangan. Keragaman? Iya. Iya. Keragamannya apa saja? Maaf. Dari jenis kelaminnya satu. Bagian gambar cantik yang memiliki tugas sebentar tidak ayu baik yang punya tugas menjodohkan boleh dibawakan depan dulu yuk yang punya tugas kertas pendek kalian semua sudah termasuk hebat karena bisa membedakan keberagaman yang ada pada bacaan ya kita sehari-hari di lingkungan kita, di keluarga kita, karena keluarga kita pun juga ada banyak sekali keberagaman. Gitu nggih? Ya, terima kasih. Kita tepat dulu ya. Kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Sikapnya baik dulu, duduknya yang baik. Kita berdoa terlebih dahulu. Kita ucapkan hamdalah. Siang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jumpa kembali ya Bu Rahayu. Begini Bu Rahayu, kemarin kan Bu Rahayu sudah melaksanakan pembelajaran ya. Nah, terkait dengan supervisi akademik yang akan saya lakukan. Untuk percakapan pasca observasi ini nanti kita harapkan Bu Rahayu jadi tahu apa yang belum optimal, kemudian yang sudah bagus yang Bu Rahayu lakukan ketika proses pembelajaran dilaksanakan. Iya. Oke. Bagaimana perasaannya Bu Rahayu setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Setidaknya kan tidak, kan kemarin pembelajaran sudah direncanakan, walaupun itu memang baru pertama kali dipraktekkan, tapi insya Allah sudah sesuai seperti yang saya rencanakan. Apa kelebihan atau yang sudah optimal yang Ibu Rahayu lakukan ketika pembelajaran waktu saya observasi kemarin? Kalau kemarin itu kelebihannya, saya melihatnya dari yang strategi differensial ya, jadi kemarin itu anak-anak merasa terpenuhi karena kan memang dari beberapa karakter ya, ada yang jadi Bu Rahayu intinya sudah melaksanakan pembelajaran diferensial sudah sesuai rencana nih, sudah mengelompokkan anaknya sesuai dengan gaya belajarnya gitu. Ada yang auditori, kemudian ada yang visual, ada yang kinestetik. Kemarin sudah dilaksanakan dengan baik oleh Bu Rahayu. Mungkin bisa diungkapkan apa yang belum maksimal atau yang masih perlu dioptimalkan itu. Jadi kemarin itu tidak dari pembelajaran kemarin kan ada pemberian penilaian. Iya. Saya memberikan penilaian berjenjang, misalkan ada yang rendah, sedang, tinggi. Nah, saya itu merasa kesulitan ketika harus menjelaskan ke anak-anak. Itu nggak bisa sekali, dia media saya itu terlalu sederhana. Kemudian mungkin ada yang lain lagi yang perlu dimaksimalkan. Nanti saya sempat lupa tidak sih. Berarti yang masih perlu dioptimalkan tadi ada penilaian yang berdiferensial yang belum maksimal ya, terutama cara penyampaiannya karena memang itu baru pertama kali ya untuk Bu Rahayu dan untuk anak-anak juga ya. Kemudian medianya juga masih perlu diperbaiki, kemudian belum melakukan refleksi juga. Dari yang Ibu sampaikan tadi, dari pembelajaran yang Ibu lakukan dari awal sampai akhir, mungkin ada ide atau pengalaman baru yang muncul dari pembelajaran yang Ibu lakukan? Tentu ada juga. Ada, jadi saya kan jadi mendapatkan ilmu
ilmu terus langsung diterapkan kayak strategi diferensial, terus strategi sosial emosional gitu. Kemudian itu bisa langsung saya praktekkan. Kemudian anak-anak juga jadi lebih nyaman ya dengan pembelajaran kayak gitu, sebenarnya lebih nyaman. Anak-anak jadi lebih senang ini. Kalau kita mengembangkan pakai itu yang sosial emosional, anak-anak itu kan memang daya konsentrasinya rendah ya. Dengan permainan kayak gitu kan anak-anak fokusnya bisa kembali lagi, bisa kembali. Jadi dengan adanya PSE ini anak-anak bisa kembali fokus ya. Iya. Jadi hal-hal yang baru ditemukan tentang strategi diferensialnya, Bu Yoyo memetakannya. Kemudian dengan PSE anak-anak bisa lebih fokus, kemudian anak-anak menjadi aman, nyaman, Iya. senang gitu ketika belajar gitu. Ya. Nah, dari yang Ibu sampaikan dari awal tadi nggih, kemudian apa rencana pengembangan Ibu untuk pembelajaran yang akan datang? Masih harus banyak belajar beda. Paling cari referensi lah, bisa lewat internet, bisa lewat video, sekarang kan banyak nih di YouTube gitu. Kemudian nanti bisa juga sharing sama Bu Ida. Bu Ida kan sudah banyak belajar ya itu kan. Itu kemudian nanti apa ya, media paling ya diperbaiki lagi lah medianya. Belajar lagi, Iya, terutama dalam iya. melaksanakan penilaian tadi yang di awal. Betul sekali. Bisa melihatnya dari internet, jurnal gitu Iya. ya, dari video. Sekarang banyak sekali video tentang diferensial. Juga Bu Rahayu akan melakukan penambahan media pembelajaran ini agar anak-anak tadi lebih jelas lagi nih. Iya betul. Dan penilaian tadi kan sudah merencanakan kalau mau mengembangkan pembelajaran diferensial, kemudian PSE-nya juga, pengelolaan kelasnya juga, nggih. Kemudian kira-kira ini Bu Rahayu, kapan akan dilakukan proses ini? Mungkin setelah ini bisa besok ini. Pokoknya setelah latihan yang pertama pembelajaran yang kemarin itu. Akhir tadi, apakah ada mungkin manfaat baru yang Ibu dapatkan dari percakapan ini tadi? Kayaknya saya jadi tahu kekurangan sama kelebihan saya dalam pembelajaran kemarin. Mungkin ya, diterapkan itu. Jadi, Ya. oh iya, Apalagi dalam saya. proses. Nggih. Iya, Terima kasih. sama. Nggih, terima kasih nggih. Iya.